Halo semuanya, selamat toyah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual tarian pedang kematian. Kita masuk di part 36. Di awal video ini terlihat kelompok sekte Jongnan yang telah tiba, di mana Sohan dan Ilsaeng tengah berlatih bermeditasi. Namun ketika melihat orang yang mereka kejar tengah berdiam diri bermeditasi, seorang pria, pemimpin kelompoknya, sempat terdiam lalu menuturkan, "Aku Won Dewo, murid dinasti pertama, sekte Jongnan. Apa kalian berdua adalah anggota faksi paralel yang membuat konflik dengan sekolah bela diri Jongnan?" Tentunya masih mereka berdua mendengar perkataan dari Won Dewo. Sohan dan Ilsaeng tetap terdiam untuk aktingnya, hingga Won Dewo pun melanjutkan, "Hei, ketika seseorang bertanya pada kalian." Namun belum sempat Won Dewo menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ia menghentikan kalimatnya karena melihat Jin Sohan yang tiba-tiba bergerak dan membuat gerakan-gerakan aneh dengan kedua tangannya, seakan menyelesaikan meditasinya. Saking konyolnya gerakannya, hal itu pun membuat Ilsaeng yang telah bertaruh dengannya hanya bisa menahan malu sembari berpikir, bajingan gila ini. Kemudian Sohan pun berdiri dengan sopannya menuturkan, "Aku terlambat memperkenalkan diri. Aku junior murid yang tengah berlatih Mongwa dari faksi Unparalel. Yang di sebelahku ini adalah saudara seperguruanku. Tapi meditasinya masih belum selesai. Kami sudah mendaki Gunung Jongnan tanpa seizin sekte Jongnan. Aku minta maaf." Mendengar perkataannya, Won Dewo pun membalas, Begitukah?" Kemudian sembari memerhatikan tubuh Jin Sohan di depannya, Won Dewo berpikir, ku dengar mereka adalah penampil jalanan. Tapi apa-apaan tubuhnya itu? Di atas itu, keseriusan serta sikapnya. Bukankah itu sepenuhnya berbeda dari apa yang sudah kudengar? Kemudian, dengan wajah seriusnya, Won Dewo menuturkan, "Ku dengar kalian membuat konflik dengan sekolah bela diri Jongnan di bawah Gunung Jongnan." Sohan pun kini memasang wajah bersalah, membalas, "Itu benar, ada banyak sekali kesalahpahaman. Jadi aku harus melakukan spar pedang kayu dengan tuan kepala sekolah bela diri." Won Dewo melanjutkan, "Dari apa yang aku dengar, katanya kau menyergap dia dengan tidak tahu malu. Apa itu benar?" Jin Sohan pun menjelaskan, "Sejak awal pertandingannya sudah dimulai. Ketika kami memasuki sekolah bela diri itu, aku selalu siap untuk menyerang ataupun bertahan kapanpun dibutuhkan. Bahkan setelah aku memberitahu dia bahwa aku sudah siap, dia malah memalingkan tubuhnya, padahal aku ada di hadapannya. Setelah aku berpikir bahwa dia dengan sengaja meremehkanku, aku bergerak duluan. Aku tidak merasa itu hal yang salah dalam sebuah pertandingan." Mendengar perkataannya, Won Dewo pun kini menatap ke arah Shin Jiwo yang merasa malu dengan hal sebelumnya. Kemudian Sohan melanjutkan, "Meskipun jika kalian datang atas alasan itu, aku akan meminta maaf. Jika kalian ingin, aku juga bisa melakukan sparring resmi dengan orang yang lain." Perkataan Sohan pun membuat Won Dewo sempat terdiam, lalu dengan sehormatnya ia membalas, "Aku akan menerima tawaran itu. Aku adalah murid generasi pertama sekte Jongnan, Won Dewo." Sohan pun dengan sopannya menimpali, "Mohon bantuannya." Kemudian Won Dewo melanjutkan, "Aku tidak membawa pedang kayu. Sebagai gantinya, aku akan bertarung menggunakan sarung pedangku. Apa itu tidak masalah?" Sohan pun berkata, "Ya, tidak masalah." Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika Ilsaeng berteriak seakan menyelesaikan meditasinya. Tentunya, seperti membalas tingkah konyol Sohan sebelumnya, Ilsaeng pun kini menggunakan teknik konyolnya hingga membuat Sohan harus menahan tawanya. Kemudian, Ilsaeng menatap ke arah Sohan berkata, "Saudara." Sohan pun meliriknya, membalas,
Saudara. Lalu, Ilsaeng berdiri dengan hormat menuturkan, "Aku terlambat memperkenalkan diriku. Aku Guangwol dari faksi Unparalel." Wan Daewo pun membalas, "Ah iya, aku Wan Daewo dari sekte Jongnan. Aku baru saja akan melakukan spar dengan saudara seperguruanmu." Dengan seriusnya, Ilsaeng menimpali menghadapi para ahli bela diri sekte Jongnan berturut-turut, yang mana dapat disebut sebagai salah satu pilar dari faksi ortodoks. Itu merupakan kehormatan bagiku. Wan Daewo berkata, "Tidak perlu begitu." Kemudian Wan Daewo menatap ke arah Ilsaeng sembari berpikir, saudara seperguruannya itu penampilannya cukup rata-rata, tapi suaranya setidaknya punya harga diri yang mirip seperti generasi Grandmaster. Namun di saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan, yang mana ketika mendengar teriakan Jin Sohan yang kini berlaga dengan konyolnya turun ke dekat Wan Daewo berada. "Heya! Wih!" Dengan kuda-kuda konyolnya, Sohan berkata, "Aku siap." Tentunya, kuda-kuda konyolnya itu membuat Ilsaeng seketika terdiam, menahan tawanya sembari berpikir, "Kuda-kuda pertamanya itu, bajingan ini, apa kau segitunya ingin menang dariku?" Kemudian, melihat Jin Sohan yang kini bersiap untuk melawannya, Wan Daewo pun menatapnya sembari berpikir, semangat yang luar biasa. Tak peduli sekonyol apa posenya itu, matanya tak terlihat ragu-ragu. Aku tak bisa meremehkannya. Dengan begitu, Wan Daewo pun kini bersiap dengan pedangnya, lalu berkata, "Aku juga siap." Mendengar hal itu, seketika itu juga Sohan kini bersiap untuk menerjang ke arahnya. Tentunya dengan gerakan yang sangat konyol. Tah! Namun ketika Wan Daewo berusaha menangkis serangannya, Sohan pun menghentikan gerakannya dan kembali berpose konyol. Wadaw! Hal itu pun membuat Ilsaeng berusaha mati-matian untuk menahan tawanya. Juga membuat para anggota sekte Jongnan lainnya menahan tawanya bersamaan sembari berpikir, seni bela diri macam apa itu? Apa yang terjadi? Aku tidak boleh sampai tertawa. Itu akan menghina saudara seperguruanku. Aku tidak boleh tertawa. Meski begitu, Wan Daewo sendiri kini tengah serius menghadapi pertarungannya dengan Jin Sohan. Meskipun Jin Sohan terus-menerus mengeluarkan gerakan yang konyol, serangannya begitu tepat hingga membuat Wan Daewo tak bisa meremehkannya. Suatu ketika, Sohan menyerang dengan lumayan kuat ke arah Wan Daewo. Iya! Wan Daewo pun berusaha menghindarinya. Namun, setelah menghindarinya, tiba-tiba saya Jin Sohan menggunakan sikunya untuk menghantam punggung Wan Daewo. Wah! Hal itu pun membuat Ilsaeng seketika menahan tawanya yang hampir dibunuh-ubun. Wah! Lalu, sembari mencoba untuk kembali menyeimbangkan tubuhnya, Wan Daewo menatap Jin Sohan dengan sangat serius sembari berpikir, apa-apaan gerakan bodohnya itu? Ekspresinya sangat serius, tidak sesuai dengan gerakannya. Sulit untuk melihat seni bela dirinya karena hal-hal itu. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Wan Daewo menerjang langsung ke arah Jin Sohan. Wah! Namun sayangnya, semua serangannya ditangkis dengan mudah oleh Sohan dengan gerakan-gerakan konyolnya. Ayo maju! Heya! Wadah! Wadah! Heya! Di tengah pertarungan mereka, ketika mata para anggota sekte Jongnan tertuju pada pertarungannya yang lumayan sengit karena gerakan Sohan tajam dan cepat, tiba-tiba saja Ilsaeng menekankan, "Bagus, benar, kerahkan kekuatan lebih pada keteriakanmu. Heya! Aduh! Aduh! Lebih keras! Ayah! Bagus!" Tentunya, teriakan-teriakan konyolnya itu membuat para anggota sekte Jongnan lainnya semakin tidak tahan akan tertawaannya. Tolong aku. Meskipun Ilsaeng sendiri yang menekankan tentang teriakannya, ia sendiri juga tak bisa menahan tawanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengetupkan mulutnya sembari berpikir, seharusnya
Itu membuat Jin Sohan tertawa. Tapi kenapa malah para bajingan dari sekte Jongnan yang kesulitan untuk menahan tawanya? Aku masih bisa menahannya kalau cuma Jin Sohan. Tapi melihat mereka semua kesulitan untuk menahan tawa mereka, membuatku jadi semakin sulit menahannya juga. Aku tak boleh sampai jadi yang pertama tertawa. Aku harus menahannya. Saking konyolnya gerakan Jin Sohan, bahkan Kwon Rewo sendiri yang bertarung dengannya, yang menyadarinya berpikir, aku tahu bahwa semua orang sedang berusaha untuk menahan tawa mereka karena dia. Tapi kemampuan dirinya tidak bisa ditertawakan sama sekali. Setiap serangannya begitu tajam. Sudah pasti levelnya tidak lebih rendah dariku. Murim itu luas dan ada banyak macam alisan bela diri di luar sana. Akan kuakhiri ini. Di saat Kwon Rewo berusaha untuk menyelesaikan pertarungan mereka, Jin Sohan langsung menangkisnya dengan ki miliknya. Hingga membuat sebuah ledakan besar yang menimbulkan debu berterbangan di sana. Ini mesti belum berakhir. Di saat Kwon Rewo berusaha memanfaatkan situasi itu, tiba-tiba saja dari dalam debu yang berterbangan itu muncul Jin Sohan yang tengah menendang ke arahnya. Akibatnya Kwon Rewo yang tidak bisa bereaksi, hanya bisa pasrah ketika tendangan Jin Sohan berhasil mengenainya. Ketika itu juga para anggota sekte Jongnan mendekat ke arah Kwon Rewo yang terkapar pingsan di sana. Saudara senior, kau baik-baik saja? Saudara, di tengah kepanikan mereka, Il Saeng melirik ke arah Jin Sohan berkata, saudara, tendangan kelajengkingmu sudah jauh lebih baik. Sohan pun menatapnya, membalas, aku masih belum ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Lalu, mereka berdua berkomunikasi dengan telepati. Apa kita seri? Sohan langsung menyangkalnya. Jangan bercanda, aku dengar kau mencoba menahan tawamu tadi. Dikala mereka berdua saling bertatapan, seorang pria anggota sekte Jongnan yang memperhatikannya berpikir, mereka menyembunyikan kemampuan senjati mereka. Aku tak akan membiarkan mereka. Kemudian, dengan pikiran seperti itu, pria tadi melangkah maju menuturkan, permisi, aku Beom Songrak dari sekte Jongnan. Aku menikmati duel kalian barusan. Teknik seni bela dirimu sangat unik. Aku cukup terkejut. Mendengar hal itu, Sohan pun membalas, terima kasih, aku cuma beruntung. Omong-omong, semoga dia baik-baik saja. Beom Songrak pun membalas, aku yakin dia akan baik-baik saja. Tapi kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundang kalian berdua sebagai tamu. Bagaimana menurutmu? Sohan pun menimpali, kamu tidak keberatan. Tapi apa itu tidak masalah? Bagaimana menurutmu, saudara senior? Il Saeng menatapnya membalas, dia sudah menawarkan dengan baik. Akan buruk kalau kita menolaknya. Ayo pergi. Dengan begitu, Il Saeng dan juga Sohan pun kini ikut melangkah pergi ke area sekte Jongnan. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di sana, di sebuah aula di tengah area sekte Jongnan, Sohan dan juga Il Saeng yang memasukinya disambut oleh seorang pria di sana. Selamat datang, aku Lim Jo-hyun dari sekte Jongnan. Sohan dan Il Saeng pun membalas, aku Guang Wol dari duo Tata Tandingi dan aku Mong Wol dari duo Tidak Tandingi. Kemudian Lim Jo-hyun melanjutkan, seharusnya saudara senior Jang Moon yang menyambut kalian, tapi dia sedang kurang sehat karena hal buruk terjadi baru-baru ini. Aku di sini untuk menggantikannya, mohon pengertiannya. Mendengar hal itu, Sohan pun menimpali, tentu tidak apa-apa. Lalu Lim Jo-hyun menjelaskan, baru-baru ini 3 orang tetua dari sekte Jongnan telah meninggal. Jadi dia sedang sangat berduka. Bukan cuma saudara senior Jang Moon, tapi kami juga. Mendengar hal itu, Sohan pun seketika melirik ke arah Il Saeng, hingga Il Saeng kebingungan dengannya melirik balik dirinya. Lalu Sohan menggunakan telepatinya berkata, apa? Kau sudah mengajukan mereka? Kau ingat? Dan video ini pun diakhiri dengan, seketika itu juga Il Saeng berkeringat dingin ketika mengingat perbuatannya baru-baru ini belakangan, yang mana
telah membunuh ketiga tetua itu di tangannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.